Teman-teman coba bayangkan ya, apa yang terjadi apabila sistem desain dari software yang kita miliki itu sangat buruk. Atau teman-teman juga bisa bayangkan ya, misalkan nih, teman-teman sedang bekerja keras membangun sebuah platform atau sebuah software, sebut saja adalah software e-commerce. Dan ketika si softwarenya ini rilis ke production atau naik ke production, ternyata ketika sangat banyak digunakan gitu ya, ketika ada promosi, misalkan promosi Black Friday, nah ternyata sistem yang teman-teman bangun itu mengalami crash. Crash kenapa? Karena tidak mampu menangani lonjakan lalu lintas atau tidak mampu menangani lonjakan user yang sangat tinggi. Dalam hal teknis, biasanya disebut tidak mampu menangani concurrent user yang tinggi. Nah, ini tuh sebenarnya, ya teman-teman harus ketahui, ini sebenarnya bukan problematika teknis saja, tetapi ini merupakan problematika bisnis juga. Kita rugi nih. Sistemnya error mulu. Teman-teman bisa bayangkan ya, teman-teman bisa bayangkan. Gimana ini tim teknologi nggak becus? Untuk mengadakan sebuah event atau sebuah promosi, pasti akan mengeluarkan atau menghabiskan dana yang cukup besar untuk melakukan promosi tersebut. Apabila sistem kitanya berjalan dengan normal, maka dengan adanya promosi harusnya user ataupun pengguna yang menggunakan aplikasi kita itu akan meningkat secara drastis. Dan pendapatan yang dihasilkan juga, yang didapatkan oleh perusahaan, harusnya berbanding lurus dengan jumlah user yang masuk. Nah, dikarenakan sistemnya mengalami crash, maka revenue atau pendapatan yang dihasilkan itu akan jauh berbeda dengan jumlah user yang masuk. Dan bahkan jauh berbeda dengan promosi yang dikeluarkan. Atau dengan biaya promosi yang dikeluarkan. Nah, usernya bisa komplain karena transaksinya banyak gagal. Lalu kita juga mungkin harus banyak mengembalikan transaksi yang masuk gitu ya. Dan dikurangi juga karena banyak yang gagal. Plus lama-kelamaan dikarenakan kitanya mengalami down ketika promosi, maka akan banyak user juga yang mengalami kekecewaan. Akhirnya, kalau tidak ditangani dengan baik, ya misalkan oleh company-nya atau oleh customer service, maka si user ini akan berpindah ke saingan kita atau ke platform yang sejenis yang memiliki kualitas atau performance yang lebih baik. Nah, dengan demikian, jelaslah bahwa sistem yang baik merupakan pondasi kesuksesan sebuah proyek teknologi atau pondasi kesuksesan dari company yang bekerja mengandalkan sebuah software. Dan di kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana kita dapat mendesain sebuah sistem, ya, sebuah software yang memiliki kemampuan yang tangguh, gitu ya, sistem yang tangguh, efisien, dan tentunya siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Yuk, kita ikuti dan teman-teman perhatikan dengan seksama apa yang akan kita jelaskan mengenai desain sistem ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Rekan-rekan dan sobat-sobat dari channel Not Legend Programmer.
Seperti biasanya dengan saya Kang Legend, dan di kesempatan kali ini teman-teman semua, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Better Arsitektur. Dan pada kesempatan kali ini tema kita adalah mengenai desain sistem dan hal-hal apa saja yang harus kita lakukan ketika kita mendesain sebuah sistem. Nah, di beberapa menit ke depan kita akan jelaskan mulai dari pengertian desain sistem, hal-hal apa saja yang harus dilakukan, serta mungkin contoh yang simple yang terkait di dunia nyata yang merupakan best practice dari proses desain sistem. Oke teman-teman, kita mulai ya. Kita awali dulu dengan definisi apa itu yang dimaksud dengan desain sistem. Secara definisi, sistem desain atau desain sistem ini sebenarnya merupakan proses merancang arsitektur dari sistem kita atau dari software kita, tentunya untuk memastikan bahwa performa, skalabilitas, dan keandalan sistem kita itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, yang kita rancang itu sebenarnya kalau dalam desain sistem itu bukan hanya arsitektur saja, tetapi kita harus merancang semua hal yang berhubungan dengan software kita. Baik itu dari sisi hardware, dari sisi third party-nya, dan resource-resource yang baik itu langsung ataupun tidak langsung, ini berhubungan dengan sistem atau software kita. Lalu, tujuan dari sistem desain ini, teman-teman, adalah membuat sistem yang kita buat itu dapat berkembang seiring dengan waktu dan seiring dengan pertumbuhan pengguna dan pertumbuhan data. Artinya, kita harus sudah bisa memprediksi dan mungkin memiliki visi ke depan pertumbuhan usernya seperti apa, datanya sebanyak apa, dan itu sudah diakomodir ketika kita merancang sistemnya. Lalu di dalam sistem desain ini, teman-teman biasanya memiliki komponen utama atau hal-hal yang harus di cover atau harus dijelaskan. Ya, pertama berhubungan dengan arsitekturnya ya, tapi umumnya merupakan high level arsitektur. Ada juga nanti desain komponen, ada juga nanti scaling strategi, dan mungkin hambatan dan solusinya. Nah, tetapi di video kali ini kita bukan hanya menjelaskan ini saja ya teman-teman, kita akan lengkapi juga dengan hal-hal lainnya yang ternyata memang itu perlu kita perhatikan. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan lebih jauh, saya ingin membahas dulu atau menjelaskan terlebih dahulu sebuah hal yang sangat penting untuk kita ketahui, baik itu sebagai software arsitek ataupun mungkin untuk seorang senior programmer, yang umumnya kita itu menganggap bahwa sistem desain dengan software arsitektur itu suatu hal yang sama. Padahal sebenarnya teman-teman, sistem desain dan software arsitektur itu sebuah hal yang cukup sangat berbeda, baik itu dari segi pengertian istilahnya ataupun mungkin lingkup atau scope yang dimiliki oleh dua istilah ini. Nah, pertama, sistem desain itu, teman-teman, merupakan gambaran besar tentang bagaimana seluruh sistem software tersebut bekerja. Ya, contohnya itu ya ada membahas load balancer, basis data yang terdistribusi ataupun basis data yang centralized, caching, dan hal-hal lainnya. Nah, sedangkan kalau software arsitektur itu fokus detail teknis dari softwarenya. Artinya benar-benar fokus bagaimana kode itu diramu, bagaimana kode itu dibuat.
Contohnya, ya, misalkan pola desain yang sering kita gunakan, misalkan MPC, monolith, microservice. Nah, itu masuk ke dalam software arsitektur. Nah, dengan demikian, maka kalau kita bisa asosiasikan atau bisa saya berikan perumpamaan yang mudah dipahami adalah desain sistem itu seperti kita merancang sebuah kota. Di dalam kota kan nanti cakupannya lebih luas ya. Jadi di dalam kota itu nanti ada eh, gedung-gedung, perkantoran, mall gitu ya, tempat peribadatan, tempat pembelanjaan, dan si kota ini akan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh si sistem desainnya. Nah, sedangkan kalau software arsitektur, maka ini lebih ke desain bangunan-bangunan satu persatunya. Jadi software arsitektur itu lebih ke dalam desain internal dari rumahnya atau bangunannya itu sendiri. Jadi kalau dari sini kita bisa paham bahwa software arsitektur sebenarnya merupakan bagian integral dari sebuah sistem desain yang fokusnya pada implementasi teknis saja kalau si software arsitektur. Kalau sistem desain berarti dia semua gitu ya. Semua hal yang berhubungan dengan kota tadi harus dipikirkan. Ya, termasuk mungkin bisa power supply gitu ya, energi listrik yang memberikan tenaga kepada kota tersebut apabila kota tersebut ingin hidup atau ingin bisa menyala. Jadi itulah yang harus teman-teman ketahui perbedaan antara sistem desain dan software arsitektur. Sistem desain lebih global cakupannya, software arsitektur lebih fokus skopnya. Oke teman-teman, tadi telah dijelaskan perbedaan antara software arsitektur dengan sistem desain. Nah sekarang saya ingin menjelaskan mulai dari langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita merancang sebuah sistem atau mendesain sebuah sistem. Nah, langkah pertama ini merupakan langkah yang sangat penting dan ini menjadi modal kita untuk kemudian hari. Kalau di sini kita salah atau kurang tepat dalam menentukan definisinya atau batasannya, maka ya kita akan mengalami kesalahan-kesalahan yang datang selanjutnya. Nah, kita harus memperjelas cakupan dari sistem yang akan kita bangun. Nah, biasanya kalau seorang software arsitektur, ya software arsitek atau solution arsitek ataupun mungkin enterprise arsitek yang sudah sangat pengalaman, maka apabila dia memiliki tugas untuk mendesain sebuah sistem, maka pertanyaan yang pertama ada di benaknya atau pertanyaan pertama yang dilontarkan kepada teman-teman produk atau teman-teman bisnis adalah cakupan dari sistem atau software yang akan dibuat. Nah, ini mencakup pertama mengenai identifikasi kasus penggunanya, misalkan use case-nya. Kita harus tahu siapa pengguna dan bagaimana mereka menggunakan software yang kita buat atau sistem yang kita buat tadi. Kedua, kita harus menentukan kendala teknis apa saja yang akan terjadi. Misalkan, lalu lintas datanya seperti apa? Kalau kita ingin melakukan scaling dari lalu lintas data, harus seperti apa? Lalu jenis permintaannya juga seperti apa gitu ya. Dan volume datanya itu sebesar apa. Ketiga, misalkan ya, contoh untuk platform e-commerce, maka kasus pengguna itu akan mencakup kayak pencarian produk, pembayaran, dan pelacak pesanan. Nah, di sini kita harus bisa mengetahui batasan dari sistemnya.
Nah, kalau saya permudah ya kepada teman-teman, misalkan kita ingin membangun sebuah kota, maka kita harus menanyakan kota seperti apa yang akan kita bangun. Apakah kota yang memiliki gedung-gedung bertingkat, atau kota yang ramah terhadap lingkungan hidup, ataupun mungkin kota yang berjalan 24 jam sekali. Nah, ini secara use case kan beda gitu ya. Digunakan 24 jam sekali, kotanya itu hidup 24 jam sekali, dengan yang cuma misalkan kotanya itu rame di siang hari saja. Atau mungkin kota yang peduli terhadap lingkungan hidup, ya pasti kita harus peduli juga bagaimana bahwa polusi yang dihasilkan itu mampu di handle atau mampu ditanggulangi oleh si tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam kota tersebut. Nah, ini jelas ketika kita mendesain kota, kita kan harus tahu batasannya, harus tahu goalnya. Supaya apa? Supaya kita tidak salah dalam mendesain atau merencanakan. Ya, misalkan kita akan merancang sebuah kota yang hidup 24 jam sekali, tetapi sumber energi listriknya itu hanya kuat sampai 12 jam misalkan. Atau tidak memiliki backup power sama sekali. Apalagi ketika dalam kondisi-kondisi yang kritikal di mana user yang di mana tim yang memantau lagi tidak ada. Ya, contohnya mungkin lagi malam hari atau lagi libur. Nah, disinilah teman-teman pentingnya langkah pertama memperjelas cakupan dari sistem software yang akan kita buat. Batas-batas targetnya di mana, batas-batas usernya seperti apa, dan batas-batasan yang mengenai fitur-fitur yang apa saja yang harus kita sediakan. Nah, apabila cakupan sudah clear, sudah jelas dan sudah disetujui oleh berbagai pihak, artinya semua stakeholder itu sudah melakukan ACC atau penandatangan, ini sebenarnya sudah merupakan setengah jalan dari pekerjaan kita sebagai software arsitek, menghasilkan desain sistem yang berkualitas. Oke, selanjutnya teman-teman, setelah kita mengetahui scope atau batasan dari software yang akan kita buat, maka langkah selanjutnya adalah dua langkah yang perlu kita lakukan adalah kita harus menentukan atau membuat high level dari arsitektur kita atau arsitektur tingkat tingginya seperti apa. Nah, satu, kita harus menentukan lapisan dari layanan aplikasi atau servis-servis apa saja yang harus kita buat. Nah, ini terdiri dari daftar servis atau daftar layanan yang diperlukan. Misalkan ya, kalau secara umum ya, membutuhkan autentifikasi, membutuhkan messaging dan notifikasi, dan tentunya kalau e-commerce membutuhkan pelayanan untuk pembayaran dan pengiriman. Kedua adalah akan berbicara juga di dalam high level arsitektur lapisan penyimpanan data. Jadi basis datanya tuh seperti apa? Database yang digunakan apa saja? Lalu caching-nya seperti apa? Kalau membutuhkan file storage, jenisnya seperti apa? Ketiga, kita harus bisa memvisualisasikan hubungan antar komponen-komponen tadi, baik itu servis dengan servis yang lain, ataupun mungkin servis dengan lapisan penyimpanan data. Nah, di sini itu terdapat sebuah metodologi yang saya sangat sarankan ketika teman-teman membuat high level arsitektur. Yang disarankan adalah teman-teman membuat pendekatan menggunakan teknik domain design driven atau DDD. Jadi teman-teman
lebih disarankan menggunakan pendekatan DDD daripada teman-teman mengelompokkan servisnya ini berdasarkan fungsionalitas. Jadi singkatnya, teman-teman harus bisa mengelompokkan nama-nama servis berdasarkan business domain capability. Dan kenapa hal ini harus dilakukan? Karena secara bisnis, kalau kita mengelompokkannya berdasarkan kemampuan bisnis, maka nanti secara arsitektur itu akan lebih stabil. Dikarenakan secara bisnis itu biasanya akan bertahan lama gitu ya. Kalau bisnisnya tuh biasanya tuh tidak banyak perubahan. Yang perubahan adalah biasanya bagaimana cara kita mengimplementasikan si bisnis tersebut gitu. Jadi di awal teman-teman harus dapat menentukan high level arsitektur, mengelompokkan, lalu menggambarkan menggunakan diagram tentunya ya. Bisa banyaklah tool-tool untuk menggambarkan bagaimana komponen tingkat tinggi ini berhubungan satu sama lain ataupun mungkin berhubungan dengan lapisan penyimpanan data. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita tadi menentukan high level arsitekturnya yang sebenarnya merupakan bagian dari software arsitektur, ya kan kita tadi telah tahu bahwa software arsitektur itu adalah bagian integral dari sebuah desain sistem. Nah, di penjelasan sebelumnya, tahap yang penting setelah menentukan scope adalah menentukan high level komponen atau high level arsitektur. Nah, ketiga adalah kita harus bisa menentukan lebih rinci dari komponen-komponen yang terlibat tadi. Jadi dari high level komponen kita masuk lebih dalam yaitu rincian teknis. Dan dua hal ini sebenarnya merupakan bagian dari software arsitektur. Nah, di bagian desain komponen atau rencana teknis, ya teman-teman, salah satunya harus dapat menentukan spesifikasi dari API untuk setiap komponen, ya. API-nya itu seperti apa? Apakah berbasis REST atau berbasis gRPC atau berbasis publisher dan subscribe? Itu tentunya sesuai dengan apa yang telah kita gambarkan pada high level komponennya. Misalkan di dalam API spesifik ya untuk setiap komponen kita mendefinisikan API-nya untuk setiap layanan dan setiap modul. Lalu karena misalkan kita menggunakan REST, maka kita harus ada misalkan ya kalau dalam e-commerce ada get product, post order ataupun put atau update data user. Jadi bagian pertama dalam rincian teknis kita harus mengetahui spesifikasi API apa yang digunakan oleh setiap komponen ya, oleh setiap service yang ada atau service yang terlibat. Kedua, di dalam rincian teknis kita harus menentukan juga desain yang digunakan dalam tataran kodenya. Misalkan kita menggunakan desain berorientasi objek. Ya, misalkan kita menggunakan singleton, komposisi, atau mungkin juga warisan atau inheritance. Jadi dalam tataran code kita harus menentukan nih pattern yang kita pakai itu apa. Setelah kita menentukan desain ya yang umumnya berorientasi pada objek, ketiga kita harus juga mampu membuat skema basis data. Nah, kita harus merancang skema basis data dengan mempertimbangkan normalisasi atau denormalisasi. Untuk apa? Untuk tipe basis data yang berbasiskan RDBMS. Kalau tipe datanya NoSQL, berarti kita juga harus mempertimbangkan bagaimana perancangan model-model database yang terbaik untuk NoSQL. Yang jelas, yang saya tulis di sini, normalisasi dan denormalisasi ini untuk tipe data yang RDBMS. Kalau NoSQL bahkan terkadang kita melakukan denormalisasi kebanyakannya. Kedua, ya contoh ya,
Gunakan tabel user untuk menyimpan informasi pengguna, tabel order untuk menyimpan transaksi, tentukan primary key-nya, tentukan indeksnya, tentukan bagaimana kita cara mengupdate satu data dan harus terupdate di yang lain. Ini di skema basis data. Nah, pekerjaan skema basis data juga ini merupakan pekerjaan yang berat ya dan lumayan panjang. Tergantung dari luasnya software yang kita buat. Kalau software yang kita buatnya ukuran kecil, mungkin pekerjaan merancang skema basis data ini nggak akan terlalu berat gitu ya, nggak akan terlalu ruwet. Tapi kalau sudah misalkan softwarenya levelnya enterprise, ya ini skema basis datanya tuh bisa sangat besar. Dan rata-rata dikerjakan bukan oleh satu orang yang ahli di dalam basis data. Biasanya ya satu domain itu akan dirancang oleh satu orang gitu ya. Kenapa? Karena tadi skopnya lebih besar. Kecuali kalau lebih kecil, ya bisa ditangani oleh satu orang semua skema basis datanya gitu ya. Semua servisnya dan basis datanya di handle oleh satu orang. Nah, keempat, ini yang penting adalah bagaimana kita bisa memvisualisasikan dari 1, 2, 3 tadi. Ya, umumnya kan rata-rata pendekatan yang lama itu menggunakan UML gitu ya, diagram umum lah dalam mendesain sebuah software arsitektur. Nah, kalau saya sarankan sebuah alternatif yaitu menggunakan C4 model, teman-teman. Nah, C4 model ini kelebihannya adalah kita bisa membuat sebuah diagram dan ditargetkan kepada jenis usernya. Misalkan ditargetkan untuk stakeholder gitu ya, para petinggi, ditargetkan untuk developer, atau ditargetkan untuk seorang tim bisnis atau tim produk. Nah, C4 model ini merupakan pendekatan modern untuk mendokumentasikan arsitektur perangkat lunak dengan teknik detail yang berbeda, seperti tadi. Nanti itu ada konteks diagram, ada container diagram, ada komponen diagram, bahkan ada juga sampai level yang lebih dalam adalah kode diagram. Nah, kalau konteks diagram ini biasanya menunjukkan hubungan antar sistem dengan pengguna eksternal dan sistem lain gitu ya. Kalau container diagram ini menunjukkan komponen utama seperti aplikasi web, API, basis data, caching. Komponen diagram ini menunjukkan rincian internal setiap komponen dalamnya gitu ya, kelas atau modul. Dan terakhir yang lebih dalam lagi, tetapi ini opsional, biasanya menyediakan detail implementasi code seperti struktur kelas. Tapi ini opsional. Nah, selain itu, di visualisasi alternatif yang menggunakan C4 model, ya contohnya container diagram itu menunjukkan bagaimana layanan diautentifikasi, pesanan dan pembayaran saling berinteraksi. Itu adanya di level container diagram. Nah, bagi teman-teman yang telah membaca tulisan saya mengenai C4 model, mungkin bisa lihat kembali ya di Medium The Legend. Atau bagi teman-teman yang belum pernah tahu mengenai C4 model ini, bisa kunjungi Medium saya berjudul publishernya yang bernama The Legend. Nah, mungkin suatu saat saya juga akan membuatkan video khusus mengenai C4 model ini. Oke, nah sebenarnya sih ada satu lagi teknik untuk visualisasi, ya salah satunya for model plus 1 ya, ada satu view, tapi itu tidak akan kita terangkan di sini ya, itu adalah tambahan, tapi kalau ada tuh bagus. Tapi minimal kita memiliki visualisasi menggunakan C4 model. Nah, lalu C4 model ini juga sebagai informasi bocoran aja bahwa C4 model ini lebih cocok untuk proses pembuatan board secara agile metodologi. Lebih detailnya ya teman-teman bisa akses
medium saya atau tunggu video mengenai si form model saya buatkan. Selanjutnya teman-teman, dalam sebuah dokumentasi desain sistem, teman-teman setelah dapat membuat komponen yang lebih detailnya atau desain komponen rincian teknisnya, langkah selanjutnya adalah teman-teman itu harus mengidentifikasi hambatan yang akan muncul ya, memperkirakan hambatan yang akan muncul, dan teman-teman juga tentunya harus memikirkan solusi untuk setiap hambatan yang akan terjadi. Satu ya, yang teman-teman harus perhatikan terkait challenge yang akan dihadapi, yaitu load balancer atau penyeimbang beban. Nah, teman-teman harus mampu merancang beban yang masuk itu bisa terdistribusi ke beberapa insan service ya, atau beberapa server untuk menangani lonjakan lalu lintas data. Nah, ini konsepnya merupakan ya konsep dari proses scalingnya seperti apa. Nanti scaling itu ada saya jelaskan juga di slide selanjutnya. Jadi teman-teman harus menggunakan load balancer ya untuk menyeimbangkan beban. Ya contohnya mungkin bisa menggunakan software seperti Nginx atau Elastic Load Balancer dari AWS ya, dikenal dengan ELB. Kedua, teman-teman juga harus menentukan nanti bagaimana data ini disimpan. Apakah datanya harus terdistribusi atau datanya centralized. Nah, jika datanya sangat besar, maka distribusi basis data merupakan pilihan yang baik dan akan kita distribusi ke beberapa mesin. Nah, kerugiannya memang kompleksitas ketika replikasi dan ya potensi terjadinya inkonsistensi data. Jadi dari awal kita sudah memikirkan nih si data apanya tuh nanti akan seperti apa, akan disimpan di banyak server, banyak jenis database juga, atau hanya satu server dengan satu database saja. Ketiga, ini perlu juga teman-teman perhitungkan mengenai penyimpanan data dalam memori ya. Gunakan penyimpanan memori ya seperti Redis, Memcache untuk meningkatkan kecepatan akses data. Jadi kalau memang dalam rancangan, dalam scope ternyata membutuhkan pengaksesan data yang cepat, ya maka teman-teman juga harus memikirkan penyimpanan data dalam memori. Selanjutnya keempat, ini penting juga, yaitu mengenai circuit breaker. Nah ini circuit breaker ini merupakan mencegah kegagalan, ya pola desain untuk mencegah kegagalan ketika terjadi permasalahan muncul. Nah, khususnya biasanya ini digunakan pada sistem yang sudah microservice ya. Jadi ketika terjadi problem, maka kita harus bisa mencegahnya supaya tidak terjadi cascading failure menyebar ke sana kemari. Contohnya nih, jika layanan pembayaran gagal, maka circuit breaker akan memutus sirkuit dan mengembalikan respon default. Jadi ya tidak terus-terusan membebani server. Jadi kita memberikan misalkan default informasi, coba lagi nanti, misalkan ya, salah satu pendekatannya. Atau menggunakan pendekatan yang mekanisme yang lebih bagus lagi, misalkan real-time mechanism dan yang lainnya. Gunakan tool misalkan seperti Hystrix dari Netflix atau Resilient 4G. Ya, dua-duanya ini untuk Java atau mungkin menggunakan Poly untuk .NET. Ini adalah hambatan solusi yang harus kita identifikasi ya, teman-teman. Oke, tadi desain komponen, hambatan dan solusi. Lalu selanjutnya ini teman-teman juga harus mendesain abstrak ketika proses scaling. Jadi kita harus memikirkan juga
scalingnya itu mau dengan cara apa? Pertama, mungkin teman-teman bisa menggunakan vertical scalability ya. Jadi men-scale-nya dengan cara meningkatkan kualitas dari hardware-nya, menambah lebih banyak CPU, RAM ke mesin yang ada. Keuntungannya ini mudah dilakukan karena tidak memerlukan perubahan arsitektur ya. Tinggal cemplungin hardware yang lebih bagus. Nah, kerugiannya adalah ada batasan fisik dan batasan harga juga ya, cost perlu diperhatikan. Ada batasan fisik, hardware tidak bisa ditingkatkan terus-menerus. Itu yang scaling secara vertikal. Kedua adalah scaling horizontal atau horizontal scaling. Ini dengan menambah lebih banyak mesin ke kumpulan sumber daya. Jadi kita menambah instan, menambah server untuk menyimpan servis yang sama. Jadi kita punya 2-3 servis di 2-3 server yang berbeda. Keunggulannya lebih fleksibel dan dapat menumbuhkan pertumbuhan secara signifikan. Plus juga memenuhi capability biasanya, bukan hanya scaling juga, tetapi ketersediaan. Nah, kerugiannya memerlukan manajemen yang lebih kompleks. Misalnya tadi, load balancing dan replikasi data. Jadi teman-teman harus memikirkan apakah cukup vertical scaling atau hanya atau membutuhkan juga horizontal scaling. Nah, kalau pilihan ini ya nanti kita akan bahas nih di contoh gitu ya di video selanjutnya. Misalkan kita benar-benar mendesain sistem desain untuk e-commerce atau untuk perbankan atau mungkin untuk layanan seperti Gojek ataupun layanan seperti taksi gitu ya. Kita akan coba nanti bikin satu persatu desain sistem untuk berbagai macam jenis business capability. Itu di bagian desain abstrak yang harus kita pikirkan. Nah, selanjutnya dalam mendesain abstrak scaling juga, teman-teman juga harus pikirkan nih catching strateginya seperti apa. Nah, teman-teman harus tahu apakah membutuhkan catching di level aplikasi, ya, misalkan memerlukan integrasi eksplisit dalam kodenya karena catching dalam aplikasi, atau juga memerlukan catching di level database. Dan kalau ini biasanya tersedia secara default. Cuma teman-teman harus mengkonfigurasinya di awal database ataupun mungkin di kodenya secara langsung. Ataupun juga mungkin teman-teman memerlukan in-memory cache. Ya, misalkan tadi Redis, Memcache untuk performa yang lebih tinggi. Jadi dalam scaling ya teman-teman juga harus memikirkan membutuhkan cache atau tidak. Selanjutnya, untuk proses scaling, teman-teman juga harus memikirkan partitioning dari database. Nah, kenapa ini dibutuhkan? Ketika datanya sudah sangat besar, ini sangat berpengaruh, gitu ya. Kenapa? Karena kalau sudah besar, nah itu udah sulit untuk mengakses data yang ukuran kecil juga. Makanya biasanya kita memikirkan partitioning misalkan secara horizontal, membagi tabel berdasarkan baris bisa saja, ataupun juga secara partitioning vertikal, yaitu membagi tabel berdasarkan kolom-kolomnya. Nah, ini harus teman-teman pikirkan juga. Selanjutnya, terakhir di dalam desain abstrak skala gitu ya, strategi scaling yaitu ya teman-teman juga pikir apakah membutuhkan teknologi MapReduce gitu ya. Digunakan ini biasanya untuk operasi intensif data seperti analisis besar-besaran gitu ya, atau perhitungan real time dari statistik. Nah, biasanya kalau sudah memerlukan informasi dari data gitu ya, biasanya berhubungan dengan data analitik atau tim data scientist. Itu mengenai desain abstrak scaling. Nah, selanjutnya tadi kan di dalam hal di dalam hambatan dan solusi ada masalah memori. Nah, teman-teman juga di sini harus memikirkan juga
load balancing ya untuk mendistribusikan beban. Jadi di sini dibahas juga nanti load balancing yang digunakan seperti apa. Nah, definisi dari load balancing sendiri adalah bagaimana kita mendistribusikan permintaan dari user ke beberapa server untuk menghindari overload pada satu server dan untuk meningkatkan capability juga. Kedua, tadi kan definisi kedua, jenis load balancer yang kita mau pakai apa? Apakah mau menggunakan software ya, smart client, implementasikan di sisi klien memang sulit, tapi ini sempurna ya, client side load balancing. Atau menggunakan hardware load balancer ya seperti F4 gitu ya, F4. Tetapi ya kalau hardware load balancer itu mahal, tetapi kelebihannya adalah handal. Atau menggunakan software load balancer, berarti hybrid nih. Nah, cocok untuk sebagian besar sistem. Jadi ada yang client side load balancing atau server side load balancing. Ada juga hardware load balancer, ada juga software load balancer. Nah, ini di 3 ya. Kebahas juga client side versus server side load balancing. Keempat, nah ini keuntungannya dengan load balancing meningkatkan performa sistem dengan mendistribusikan beban ya dan mencegah downtime dengan file over yang otomatis. Ya contohnya ya seperti tadi disebutkan ada Nginx, HA proxy ataupun mungkin ELB. Oke teman-teman, itu di bagian load balancing ya. Selanjutnya adalah berhubungan dengan bagaimana transaksi data terjadi, terutama untuk menjaga konsistensi data. Nah, teman-teman harus menerapkan ACID metodologi ya, atomicity, konsistensi, isolasi, dan durability. Jadi teman-teman harus paham konsep ACID itu seperti apa. Ya, harus tahu sebagai seorang software architect. Lalu implementasikan di kode itu seperti apa si ACID ini gitu ya. Biasanya setiap bahasa pemrograman memiliki mekanisme implementasi prinsip ACID ini berbeda-beda. Kedua adalah level isolasi dari transaksi. Apakah read committed, read uncommitted, repeatable read atau serialisasi. Biasanya semakin ketat ya, yaitu ke bagian serialisasi. Itu biasanya tingkat isolasinya tinggi. Kenapa? Karena kayak diantrikan satu persatu, tetapi performanya menjadi lebih lambat ya. Karena ada lockingan lah seperti itu. Itu yang serialisasi. Tetapi kalau semakin atas, itu biasanya semakin longgar ya konsistensinya, tetapi performanya semakin bagus. Nah, teman-teman harus tahu kapan menggunakan read committed, kapan menggunakan repeatable read, dan kapan menggunakan serialisasi. Itu level isolasi transaksinya. Selanjutnya ketiga adalah masalah data inconsistency. Ya, Pak, inkonsistensi. Nah, ini penting ya. Kadang ya karena ini berpengaruh juga pada dari level isolasi tadi. Jadi, teman-teman harus tahu dirty read ya, jadi membaca data yang belum di-commit oleh transaksi lain, loss update, dua transaksi mencoba memperoleh data yang sama. Nah, kalau level isolasinya gak benar ya, nanti akan ada perubahan yang mengoperate yang lain gitu ya, karena di-update secara bersamaan. Non-repeatable read ataupun juga phantom read. Nah, ini masalah data inkonsistensi. Nah, itu tadi di handle-nya menggunakan level isolasi transaksi. Nah, selanjutnya, kalau untuk data inkonsistensi dipandang dari arsitekturnya. Kalau dalam monolit arsitektur, nah ini mudah dengan tadi ya, dengan lokal transaksi, dengan ACID yang tadi, dengan isolasi levelnya juga. Nah, ini mudah digunakan, baik itu menggunakan JTA untuk global transaksi atau tidak menggunakan JTA untuk yang lokal transaksi.
Itu kalau untuk monolit arsitektur. Nah, kalau untuk microservice arsitektur, nah ini teman-teman juga harus memperhatikan bahwa dalam microservice arsitektur yang pengguna menghandle dengan cara lokal transaksi dan global transaksi itu tidak work. Teman-teman harus memikirkan misalkan Saga Pattern untuk mengelola transaksi lintas layanan atau antar service. Nah, teman-teman juga mungkin harus mengimplementasikan event sourcing untuk melacak semua perubahan data sebagai serangkaian sebuah event. Dan apabila digunakan, teman-teman gunakanlah CQRS ya, Command Query Responsibility Segregasi, untuk memisahkan antara operasi baca dan tulis. Tentunya ini untuk meningkatkan performance dari aplikasi kita. Contoh kasus ya, kalau di Monolith, nah sebuah aplikasi e-commerce membutuhkan satu database untuk penyimpanan pesanan dan inventaris. Transaksinya lokal, memastikan bahwa pesanan hanya dicatat jika inventarisnya tersedia. Ini mudah ya dengan arsip tadi di Monolith. Kalau microservice, layanan order dan layanan inventaris ini akan berjalan di service yang berbeda dan tentunya di database yang berbeda. Nah, tidak bisa menggunakan lokal transaksi, tidak bisa menggunakan arsip doang. Teman-teman harus memikirkan Saga Pattern untuk menghandle konsistensi data ataupun mungkin untuk melakukan rollback juga seperti apa. Itu di bagian transaksi basis data dan menjaga konsistensi data. Nah, selanjutnya teman-teman adalah log strategi. Nah, ini penting juga di dalam sistem desain. Nah, log strategi umumnya itu ada dua ya, sepengetahuan saya. Satu, pessimistic logging. Kedua, optimistic logging. Nah, kita harus tahu kapan menggunakan pessimistic, kapan menggunakan optimistic. Nah, secara definisi, kalau pessimistic itu kan mengunci data secara eksklusif saat sedang diedit, sehingga pengguna lain tidak dapat mengakses atau memodifikasi data tersebut sampai kuncinya dilepaskan atau sampai editnya itu beres. Contohnya nih, seorang pengguna mengedit produk e-commerce dan pengguna lain tidak bisa mengedit produk yang sama sampai kunci dilepas. Keuntungannya ini cocok untuk skenario di mana biaya penggabungan perubahan simultan sangat tinggi. Nah, kerugian terlalu rumit untuk diterapkan dan mengganggu pengalaman pengguna. Kenapa? Karena kan agak lemot gitu ya. Sistemnya itu ada log. Nah, ketika di log nggak bisa diakses. Tapi pessimistic logging ini sangat aman, cuma performanya sangat rendah. Kedua, optimistic logging. Nah, ini definisi memeriksa apakah data telah diubah oleh pengguna lain sebelum melakukan commit transaksi. Nah, contohnya saat menyimpan data, sistem memeriksa versinya dulu. Kalau versinya itu naik 1, cocok, berarti transaksinya boleh commit. Kalau tidak, misalnya ada perubahan, sudah naik 1, 2, ya berarti harus dibatalkan dan diambil lagi versi lamanya, diubah. Bukan versi lamanya, versi terbarunya di-get lagi, lalu kita ubah. Keuntungannya ini lebih ringan dan tidak mengganggu pengalaman pengguna. Nah, kerugiannya ini memerlukan mekanisme retry otomatis jika terjadi konflik. Jadi kalau optimistic logging harus ada retry-nya, kalau pessimistic logging tidak ada retry, tapi tadi semuanya harus ngantri satu-satu. Nah, umumnya minimal teman-teman itu harus menggunakan optimistic logging. Dan sebisa mungkin teman-teman hanya menggunakan optimistic logging dalam sebuah service. Itu logging strategi. Nah, kapan menggunakan strategi logging ini? Tadi ya, gunakan pessimistic logging jika biaya penggabungan perubahan simultan sangat tinggi. Ya, misalkan transaksi finansial gitu ya, yang sangat berat, harus benar-benar yakin. Gunakan optimistic logging untuk sebagian besar kasus, ya terutama jika penggunanya jarang mengedit data yang sama secara bersamaan. Tapi ini strategi logging untuk sistem yang centralized ya, berbeda lagi kalau sudah sistem decentralized, misalkan di blockchain. Nah, ini teknik loggingnya berbeda ya teman-teman. Kita tidak bahas di sini karena kita akan bicara mengenai
desain sistem khusus untuk blockchain itu pada pembahasan terpisah. Oke, selanjutnya teman-teman, tadi kan sudah berbicara, oh ya, locking strategi. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai topik utama yang harus kita perhatikan dalam desain sistem ya. Ini maaf ada 2 slide tercopy ya. Isinya sama tapi tidak terhapus oleh saya. Oke, selanjutnya adalah topik-topik yang harus teman-teman pahami ya, topik-topik utama yang harus teman pahami dan harus diimplementasikan ya, ketika dipahami itu diterapkan gitu dalam mendesain sistem. Satu adalah masalah concurrency. Jadi teman-teman harus paham konsep thread, deadlock ya, star passion gitu. Lalu kemampuan untuk memparalelkan algoritma. Nah, memahami konsistensi tadi dan koherensi. Nah, teman-teman harus paham itu dan harus diimplementasikan ketika mendesain sistem. Kedua, networking. Pemahaman dasar mengenai interproses komunikasi dan TCP/IP itu harus tahu. Jadi ya teman-teman kapan menggunakan TCP atau menggunakan HTTPS lah. Misalkan mudahnya seperti itu. Lalu perbedaan antara throughput dan latency. Kapan menggunakan throughput atau latency sebagai faktor utama. Ketiga adalah abstraksi ini. Teman-teman harus memahami sistem yang Anda bangun tuh di atasnya itu seperti apa. Jadi pengetahuan tentang cara OS bekerja, file system, database, bahkan mengetahui istilahnya itu bagaimana si pemrograman kita, misalkan Java dengan Golang kan berbeda dari segi implementasinya. Nah, itu harus tahu juga. Sehingga teman-teman tahu bagaimana nanti cara optimalisasinya. Kalau Java kan JVM, jadi teman-teman tahu nih mengoptimalisasikan virtual mesinnya seperti apa. Lalu ya teman-teman juga pemahaman tentang level caching dan dalam OS yang modern. Oke, selanjutnya dalam topik yang harus teman-teman pahami, real world performance itu seperti apa. Jadi teman-teman harus familiar dengan kecepatan semua komponen komputer ya, termasuk RAM itu yang cepat itu jenis RAM apa. Jadi teman-teman harus tahu nih harus menggunakan jenis RAM mana gitu ya. Kalau untuk pemrosesan data yang cepat gitu atau pemrosesan data yang sering. Teman-teman juga harus tahu disk yang harus kita gunakan tuh jenisnya apa, SSD yang digunakan juga harus seperti apa, dan jaringannya juga gitu. Mengetahui juga performa relatif dari setiap komponen untuk membuat keputusan desain yang tepat. Jadi real world performance teman-teman harus tahu ya, supaya kita bisa memilih, oh saya pilih RAM ini, saya memilih SSD ini, saya memilih jaringan ini. Kedua, ini estimasi penting juga. Jadi pentingnya estimasi terutama dalam bentuk back off kalkulasi gitu ya. Nah, estimasi membantu mempersempit daftar solusi yang layak sehingga hanya beberapa prototipe atau micro benchmark yang dibuat. Jadi kalau tidak punya estimasi itu teman-teman tuh sudah punya gambaran ini throughputnya itu akan seperti apa gitu kan, bebannya tuh akan sebanyak apa. Kalau tidak punya estimasi, semuanya hanya mengandalkan apa yang akan nanti terjadi di lapangan, ya itu sulit. Dan mungkin teman-teman bisa aja mendesain yang harganya mahal, padahal realnya hanya membutuhkan sistem dengan penyewaan cloud yang lebih murah misalkan. Ketiga, ini teman-teman juga harus paham availability dan reliability. Jadi memikirkan hal-hal kalau gagal tuh seperti apa, ya terutama dalam lingkungan terdistribusi atau ya microservice lah secara mudahnya. Lalu mendesain sistem untuk mengatasi kegagalan jaringan. Jadi kalau gagal terjadi permasalahan di jaringan tuh bagaimana? Di retry atau bisa dijalankan ulang mekanismenya seperti apa? Nah, kalau ada retry nanti ide potensinya butuh atau enggak, nah teman-teman harus tahu juga.
Lalu memahami durability, ini daya tahan dari sistem kita. Keempat yang penting adalah cost. Nah, ini penting juga. Jadi teman-teman jangan merancang sebuah desain yang cost-nya itu unlimited. Tidak ada sistem yang bisa dihandle dengan cost yang unlimited. Kenapa ya? Perusahaannya juga apa istilahnya itu dananya terbatas. Jadi ya itu faktor keempat terakhir dan penting juga adalah cost-nya. Kalau bisa sangat murah, ya teman-teman gunakan yang sangat murah. Jadi seefisien mungkin, seefektif mungkin, tetapi memang tidak pelit juga. Itu sih yang harus kita lakukan. Oke, teman-teman, itu adalah topik utama dalam desain sistem. Lalu selanjutnya, apabila kita mendesain aplikasi web, ini ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan juga. Satu adalah masalah security. Kenapa? Kan ini berbasis web, artinya diakses oleh luar lah ya. Security ini menjadi sangat penting. Melindungi aplikasi, misalkan serangan terhadap XSS, CORS, atau mungkin click jacking juga. Gunakan juga CDN teman-teman supaya apa? Aplikasi web gitu ya, supaya loadingnya itu menjadi lebih cepat dan konten webnya itu bisa terdistribusi berdasarkan lokasi geografis terpengguna. Nah, CDN ini mempercepat pengiriman konten untuk situs ketika lalu lintasnya tinggi ya. Dan ini juga akan membantu lonjakan ketika trafficnya besar. Ketiga, perlu dipertimbangkan juga full text service kalau dibutuhkan ya, misalkan seperti Lucene, Ping, Sort, Elasticsearch untuk pencarian teks penuh yang cepat. Kalau untuk e-commerce itu terkadang penting kita mencari berbagai macam produk gitu ya berdasarkan keyword. Nah, ini menggunakan full text service. Jadi nanti ini bercari menggunakan indeks bukan teks secara langsung. Keempat, nah ini mungkin dibutuhkan offline support, misalkan progressive enhancement seperti apa. Jadi kalau memang dibutuhkan offline, ya teman-teman harus merancang juga untuk offline. Ada jenis-jenis aplikasi yang ternyata ada offline-nya. Kenapa? Karena misalkan datanya si sistemnya itu diakses di tempat terpencil yang akses internetnya itu kurang bagus, maka ya kita harus memikirkan juga offline supportnya. Jadi di daerah tertentu atau di tempat tertentu mengakses si offline servernya, baru nanti setelah jaringannya bagus ada update ke server utama. Oke, lalu teman-teman juga service worker, ini memungkinkan aplikasi web berfungsi offline ya, hampir sama juga meningkatkan performa dengan caching. Jadi offline support, service worker juga perlu diperhatikan kalau memang dibutuhkan. Web worker memungkinkan eksekusi JavaScript di luar di latar belakang tanpa memblokir UI. Bahkan bisa juga mungkin server side rendering juga ya kalau memang dibutuhkan. Selanjutnya, ketika mendesain aplikasi web, pikirkan juga misalkan untuk asynchronous loading sebuah aset, ya, meminimaliskan network resource, artinya tidak terlalu banyak call ke server gitu ya. Misalkan merender sebuah page, kalau bisa digabungkan payloadnya ya digabungkan payloadnya. Jadi jangan terlalu banyak ketok pintu ke server. Nah, itu perlu diperhatikan juga ketika meminimize network request. Gunakan juga produk-produk tool-tool yang mensupport produktivitas tim ya. Jadi ya kita jangan sampai memberikan desain lalu toolnya itu nggak ada gitu ya, harus manual. Nah, itu salah. Jadi teman-teman harus memikirkan juga nih untuk nanti ketika proses developmentnya tool yang mau dipakai oleh teman-teman developer itu apa. Sebisa mungkin ya yang open source dan memang banyak digunakan. Kelima, internasionalisasi juga perlu diperhatikan kalau memang digunakan untuk pengguna global.
Keenam, responsive design. Ini perlu diperhatikan juga kalau memang diakses dari berbagai jenis device gitu ya. Bukan desktop saja, tetapi oleh mobile aplikasi. Jadi tetap web, tetapi diakses oleh mobile. Jadi menggunakan responsive design. Perhatikan juga browser compatibility. Ini ya teman-teman kalau zaman dulu itu biasanya ngurus CSS ribet. Kalau browser-browsernya tuh beda. Nah ini perlu diperhatikan juga sih. Walaupun zaman sekarang ya orang kan rata-ratanya tuh menggunakan Firefox atau Chrome. Tapi untuk kasus-kasus tertentu ini masih banyak yang perusahaan-perusahaan itu masih menggunakan browser dari di luar tadi ya, di luar Mozilla atau Firefox dan browser-browser yang sudah sangat jadul. Nah itu perlu juga diperhatikan. Oke, jadi itu teman-teman hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita mendesain sebuah sistem. Nah, mari kita bangun sistem yang lebih baik ya. Better arsitektur, better code, dan better proses. Kebetulan di video kali ini kita fokus dulu di better arsitektur. Nah, teman-teman tadi dari awal sampai akhir tahu apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus dimasukkan gitu ya, dan langkah awalnya seperti apa, lalu hal-hal penting lainnya juga apa yang harus diperhatikan. Sekian teman-teman, mudah-mudahan ini dapat membantu pada teman-teman ketika teman-teman akan merancang sebuah sistem. Apabila ada masukan nih, misalkan teman-teman ada ide, oh ini nih ada hal lain yang perlu dimasukkan, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar ya. Kalau mau diskusi juga, silakan teman-teman diskusi. Nah, di nextnya apa teman-teman? Di nextnya akan kita coba bongkar satu persatu desain sistem untuk berbagai macam jenis bisnis model. Stay tune aja ya teman-teman. Sekali lagi, supaya tetap update, subscribe, share ke tempat teman-temannya. Jangan lupa like channel Not Legend Programmer atau like video kita kali ini. Sekali lagi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.